Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram Laki dengan NIM 1202220255. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan terkait tugas 2 sistem basis data mode relasional sistem perpustakaan. Nah, saya akan mencoba menjelaskan yang pertama adalah bagaimana cara untuk membuat sebuah database. Nah, di sini kita akan mencoba untuk membuat sebuah database yang bernama sistem perpustakaan. Caranya sangat mudah, yaitu dengan melakukan create database sistem perpustakaan, yaitu nama dari database yang ingin kita buat. Oke. Create database sistem perpustakaan pun berhasil, bisa dilihat di sini. Oke, setelah membuat database, selanjutnya kita akan coba membuat tabel. Ada 2 tabel yang akan kita buat, yaitu tabel penerbit dan tabel buku. Kita pergi ke sistem perpustakaan, database yang sudah kita bikin tadi. Lalu, kita selanjutnya akan mencoba membuat tabel penerbit. Nah, tabel penerbit di sini, penerbit di sini merupakan nama tabel yang akan kita buat. Selanjutnya, kode penerbit merupakan entitas dari tabel penerbit yang merupakan primary key pada tabel penerbit. Sedangkan nama penerbit juga termasuk entitas dari penerbit. Caranya tetap sama, mirip-mirip seperti create database, yaitu tinggal create table penerbit, kode penerbit varchar, yaitu jenis dari entitasnya, jenis inputannya. Selanjutnya juga varchar dengan limit 50. Oke, kita berhasil untuk membuat tabel penerbit. Nah, selanjutnya adalah tabel buku. Kita akan mencoba untuk membuat tabel buku yang di dalamnya terdapat entitas kode buku, kode penerbit, dan nama buku. Untuk create tabel buku sendiri agak sedikit berbeda dari tabel penerbit, karena pada tabel buku ini terdapat kode penerbit yang sudah kita inputkan pada tabel penerbit, dan kita mencoba memanggilnya pada tabel buku, yaitu dengan cara kode penerbit sebagai foreign key di dalam tabel buku. Oke, yang pertama itu cara membuatnya sama saja, create tabel buku. Nah, buku di sini adalah nama tabel yang ingin kita buat. Selanjutnya, kode buku merupakan entitas yang sifatnya primary key pada tabel buku. Selanjutnya, kode buku yaitu merupakan sebuah entitas pada penerbit, namun kita panggil ke dalam tabel buku. Selanjutnya entitas nama buku. Nah, cara memanggilnya adalah karena kode penerbit sudah terdapat pada penerbit, maka dan kode penerbit sebelumnya bersifat primary key, maka kode penerbit di dalam tabel buku akan bersifat foreign key. Maka foreign key nama entitas yang akan kita panggil. Referensi ini merujuk ke dimana tabel apa tempat entitas itu berada, yaitu tabel penerbit, dan kode penerbit lagi, yaitu entitasnya yang akan kita masukkan ke tabel buku.
Oke, tabel buku berhasil kita buat. Oke, selanjutnya adalah bisa dilihat di tampilan berikut bahwa terdapat beberapa data di dalam tabel penerbit. Nah, kita akan mencoba untuk menginsert data atau menambahkan data ke dalam tabel penerbit, yaitu P001, P002, B001. Berikut juga nama penerbitnya akan kita inputkan. Oke, di sini bisa dilihat untuk cara menginputkan suatu data ke dalam tabel, kita harus menggunakan query insert into. Penerbit ini merupakan nama tabel yang akan kita masuki data. Selanjutnya diikuti oleh entitas apa saja yang akan kita masukkan data di dalamnya. Yang pertama ada kode penerbit, nama penerbit. Values-nya apa? Values ini merupakan apa yang akan kita isikan ke dalam entitas kode penerbit dan nama penerbit, yaitu ada P001 merupakan kode penerbit, Erlangga nama penerbit, P002 kode penerbit, Mizan Pustaka nama penerbit, P003 itu kode penerbit, Gramedia Pustaka nama penerbitnya. Oke, kita berhasil menambahkan data ke dalam tabel penerbit. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk menginputkan data ke dalam tabel buku, yaitu ada A01, A02, D01, H01, dan diikuti dengan kode penerbitnya juga akan kita inputkan dan nama bukunya akan diinputkan juga. Untuk query menginputkan data ke dalam tabel masih sama saja dengan menginputkan data ke dalam tabel penerbit. Hanya saja di sini values-nya berbeda. Caranya masih sama, yaitu dengan insert into nama tabel yang akan kita inputkan, lalu diikuti dengan entitas yang akan kita isi datanya. Nah, di sini A01 merujuk kepada kode buku, B001 merujuk pada kode penerbit, dan belajar basis data kilat merujuk pada nama buku. Oke, kita berhasil menginputkan data ke dalam tabel buku. Oke, di sini kita akan mencoba untuk melakukan perintah pada soal nomor 3, yaitu menambahkan satu record pada tabel penerbit, in mana record itu adalah name terakhir dan nama penerbitnya itu sendiri. Oke, kita pergi ke tabel penerbit. Nah, untuk menginputkan sebuah data, query-nya masih sama, itu menggunakan insert into tabel apa yang ingin kita inputkan data, lalu entitas apa yang ingin kita masukkan datanya ke dalamnya. Nah, 0255 ini merujuk kepada kode penerbit, dan penerbit 0255 merujuk kepada nama penerbit. Oke, di sini kita sudah berhasil menambahkan satu data ke dalam data penerbit, satu data baru. Oke, selanjutnya bisa dilihat pada soal nomor 4, kita akan mencoba untuk menambahkan dua data lagi, namun data kali ini akan kita masukkan ke data kode penerbit. Data yang dimasukkan adalah kode buku, kode penerbit, nama buku.
Oke, untuk menginputkan sebuah data, query yang digunakan masih sama, itu menggunakan insert into ke dalam tabel yang ingin kita inputkan datanya, lalu diikuti dengan entitas apa yang akan ingin kita masuki sebuah datanya. Dalam kali ini F001 itu merujuk ke kode buku, 0255 itu kode penerbit, dan Atomic Habits itu merujuk ke nama. Oke, kita sudah berhasil menginputkan dua data baru ke dalam tabel buku. Nah, berikutnya kita akan mencoba untuk melakukan update data, yaitu mengganti penerbit menjadi nama. Oke, untuk query-nya yang digunakan adalah update nama tabel yang ingin kita lakukan update, lalu pergi ke set nama penerbit yang nantinya akan diganti nama penerbit yaitu Megabook, lalu akan diganti ke 0255. Selanjutnya adalah kita akan menampilkan record pada tabel buku kecuali data baru yang baru saja kita tambahkan. Nah, untuk menampilkan sebuah data kita menggunakan query select from apa? From buku, yaitu from buku di sini merupakan tabel yang akan kita tampilkan nantinya, where dimana yang akan kita tampilkan itu kode penerbitnya, where ini kondisionalnya bahwa kode penerbitnya itu tidak boleh 0255, maka data yang akan ditampilkan adalah data dengan kode penerbit selain 0255. Oke, bisa dilihat data yang ditampilkan tidak terdapat kode 0255. Selanjutnya kita akan menampilkan record pada tabel buku, namun data yang akan kita tampilkan yaitu data yang baru saja kita tambahkan ke dalam tabel buku. Oke, cara menampilkan sebuah data yaitu masih sama caranya, yaitu menggunakan select from tabel yang ingin kita tampilkan datanya, yaitu di sini tabel buku. Kondisionalnya dimana kode penerbitnya itu harus sama dengan 0255 karena 0255 merupakan kode penerbit data yang baru saja kita tambahkan. Oke, bisa dilihat bahwa data yang ditampilkan semuanya merupakan 0255, yaitu data yang baru saja kita tambahkan. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menampilkan sebuah data, yaitu data nama penerbit dan jumlah buku. Namun data ini akan diurutkan berdasarkan nama penerbit dan juga ascending. Nah, untuk menampilkan sebuah data dan juga ascending, di awal kita masih tetap sama menggunakan select, yaitu query untuk menampilkan sebuah data. Lalu selanjutnya kita menggunakan select penerbit nama penerbit dan count yang berguna untuk menghitung jumlah baris menggunakan fungsi count. Lalu selanjutnya pernyataan form di sini digunakan untuk menentukan tabel-tabel yang akan digunakan dalam query-nya. Lalu selanjutnya diikuti ada group digunakan untuk
mengelompokkan baris berdasarkan nilai kolomnya, yaitu nama penerbit dari tabel penerbit. Nah, order by digunakan untuk mengurutkan hasil query berdasarkan kolom nama penerbit secara ASC atau secara ascending. Oke, kita bisa dilihat di sini kita sudah berhasil mengurutkan data secara ascending. Nah, di sini kita akan berusaha untuk menampilkan kode nama penerbit dan nama buku. Yang ditampilkan hanya Mizan Pustaka dan Erlangga. Oke, untuk menampilkan sebuah data masih sama menggunakan select penerbit, yaitu tabel penerbit dan entitasnya, kode penerbit, penerbit tabelnya, entitasnya. Di sini buku merupakan nama buku termasuk ke dalam tabel buku, from tabel penerbit, join buku, penerbit, kode penerbit, lalu sama dengan buku, kode penerbit, di mana penerbit, nama penerbit ini kondisionalnya hanya Mizan Pustaka dan Erlangga. Oke, kita berhasil menampilkan data yang hanya data nama penerbit hanya Erlangga dan Mizan Pustaka. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menghapuskan sebuah data pada tabel buku hanya dengan menggunakan kode penerbit. Untuk menghapuskan sebuah data menggunakan query delete form. Form di sini dimana tempatnya itu tabel buku, kondisinya, kondisionalnya, kode penerbitnya B001. Oke, kita berhasil menghapus kode penerbit dengan kode B001. Bisa dilihat tidak ada kode penerbit B001 lagi.